Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menambahkan materi cara pembuatan report atau laporan menggunakan VS Report. Yang pertama, kita buka aplikasi VS Report bawaan dari komponen One, Report Designer. Kemudian ini kita close dulu data lama. Selanjutnya kita mulai membuat report. Di sini ada tombol new report ya. Saya perbesar. Di sini ada tombol new report, ini kita klik. Kemudian setelah itu akan muncul new report wizard. Klik next, 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 nah, sampai dengan selesai, finish. Nah, ini langsung ditampilkan tampilan report sementara, belum ada datanya. Selanjutnya kita klik design, kemudian kita atur pada bagian headernya. Kita akan membuat report untuk data mahasiswa. Double klik, kemudian di sebelah kanan akan muncul kotak properties. Nah, ini kita ganti di posisi teks data mahasiswa. Oke. Kemudian kita buat header dalam bentuk ini nanti untuk tabel, dalam bentuk tabel. Datanya diawali dengan nomor, kemudian ini bisa kita copy, nomor, kemudian name, kemudian ini nanti untuk nama, kemudian ini nanti untuk jenis kelamin, dan yang terakhir untuk alamat. Selanjutnya kita ubah nomor, kemudian name, kemudian nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian yang terakhir adalah alamat. Kita atur sebentar fontnya, kita blok, kemudian pilih font biar agak besar, kita pilih font yang jelas, Tahoma ukuran 11 tebal. Oke, kemudian kita atur terlalu besar ya, font 10 tebal. Name kita atur lebarnya, untuk nama ini nanti lebar, nama mahasiswa. Kemudian jenis kelamin, kemudian alamat agak lebar. Oke, kemudian kita atur rata atas biar line to top, biar nanti seluruh label ini bisa sama. Kita arahkan ke kiri. Oke, kemudian selanjutnya kita buat detailnya, dimana page header ini nanti untuk menampilkan header, yaitu menampilkan area di posisi atas, dan nanti akan ditampilkan setiap halaman. Ini adalah page header, kemudian header ini biasanya dipakai untuk judul data mahasiswa. Header ini nanti hanya akan ditampilkan di halaman pertama saja. Oke, selanjutnya di posisi detail ini kita lihat sementara dulu. Jadi nomor NIM nama mahasiswa, LP untuk jenis kelamin dan alamat. Setelah itu kita duplikat yang ada ini, kita blok, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, klik salah satu label, klik, tarik ke bawah, maka seluruhnya akan tercopy. Selanjutnya kita atur
label ini. Agar label ini nanti saya preview dulu, ini posisinya sama, yaitu menampilkan tulisan nomor, NIM, nama mahasiswa. Nah sekarang yang bagian bawah ini, agar label ini nanti akan menampilkan data, maka ada properti yang harus kita ubah. Yang pertama misalnya NIM ini, kita double klik. Properti yang pertama calculated kita bikin true, biar nanti dia akan membaca data. Data apa? Data field dari tabel mahasiswa. Kalau ini nanti akan membaca NIM, berarti nanti properti teksnya kita ganti NIM. Nah, properti teks ini nanti akan menunjukkan field yang akan dibaca, ya, kolom atau kolom pada tabel yang akan dibaca. Ya, kemudian nama mahasiswa di sini calculated true. Kemudian ini properti teks untuk mahasiswa, nama mahasiswa itu diwakili dengan field nama, ya. Kemudian jenis kelamin calculated true. Kemudian nanti properti teksnya kalau tidak salah J kelamin, yaitu field yang mewakili. Setelah itu alamat calculated true. Kemudian properti teksnya sama, alamat. Kemudian nomor ini biar nanti menjadi otomatis, ya, kita klik properti calculated true. Setelah itu properti teksnya angka 1. Hanya saja di sini ada tambahan biar nanti 1 itu bisa berubah menjadi 2, 3 dan seterusnya, maka di sini ada properti running sum, ya. Jadi ini ada properti running sum, ini kita pilih buat VSR sum overall, ya, kita pilih. Oke, selanjutnya kita simpan dulu report ini, kan kita simpan di folder yang sama dengan aplikasi yang Anda buat pada VB ini. Jadi ini saya beri nama report, file tipenya adalah XML, save. Oke, selanjutnya nama report ini biar tidak new report, jelas untuk nama report mahasiswa kita ganti klik 2 kali, bukan double klik tapi klik 2 kali. Setelah diklik 1 kali kemudian klik lagi, nanti dia akan muncul rename atau posisi yang digunakan untuk merubah nama. Jadi ini diklik, kemudian diklik sekali lagi. Nah setelah itu kita ganti namanya mahasiswa, mahasiswa. Oke, jadi yang harus diingat adalah nama file report ini adalah report.xml, report.xml. Sedangkan nama reportnya sendiri itu adalah mahasiswa. Karena di dalam satu file report XML ini nanti kita dapat membuat berbagai macam jenis report. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke project kita. Ini yang dulu pernah kita buat, data mahasiswa. Di sini sudah ada tombol print, CMD print. Kita double klik. Nah, sebelum ini kita lanjutkan, kita akan membuat satu form baru untuk memunculkan atau menampilkan report yang sudah kita buat ini. Project add form, kemudian ya, kita tampilkan form 2. Ini kita ganti name-nya biar mudah diingat, FRM report. Kita simpan, kemudian kita, nah ini FRM report, save. Already exist, ini dulu sudah ada, ya kita timpa saja. Jadi form 2 ini maksud saya FRM report yang barusan kita buat, captionnya kita ganti laporan gitu aja. Selanjutnya kita masukkan
komponen yang dipakai untuk membuat report. Ada dua komponen di sini, yaitu melalui project komponen. Di sini ada komponen one. Yang pertama untuk report adalah komponen one VS Printer. Sekali lagi bahwasanya untuk menampilkan report di dalam VB kita butuh dua komponen ya, komponen one VS Printer 8 sama komponen VS Report 8. Ini sudah ada checklistnya, artinya ini sudah tampil. Oke, selanjutnya yang pertama kita masukkan ini VS Printer. Kita gambarkan di sini. Kemudian selanjutnya satunya lagi adalah VS Report. Kita gambarkan di sini. VS Report ini nanti yang kecil ini berfungsi untuk meload atau membuka data report yang sudah kita buat ini tadi. Jadi ini tadi yang sudah kita buat, ini sudah tersimpan namanya report XML. Bila kita cek di sini ada file report XML ini. Nah, ini nanti di load oleh ini VS Report. Selanjutnya setelah di load, nanti untuk menampilkan VS Report ini adalah komponen satunya tadi, yaitu VS Printer. Jadi VS Printer itu nanti digunakan untuk menampilkan data yang ada di VS Report. Oke, selanjutnya kita perbesar sedikit, kita simpan. Kita masuk ke form satunya lagi di printer ini. Di sini ada tombol printer, kita double klik. Kita mulai dengan pengkodingan. Yang pertama kita bikin record set untuk nanti membuka data mahasiswa RC report as record set. Selanjutnya set RC report sama dengan buka table, perintah SQL select bintang from mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita akan mengeset dulu file report yang ada di FRM report ya, dengan cara kita gunakan perintah with FRM report. Tujuan dari with ini nanti untuk memperpendek sintak ya, biar tidak lupa. Di bawah ini kita berikan pembatas and with ya, karena ini menggunakan with. Setelah itu titik ya, setelah titik ini muncul pop up. Ini adalah menunjukkan pop up dari setelah kita mengetikkan FRM report. Kemudian VS report. Nah, VS report 1. Kemudian open atau load. Posisinya ada di app-pad, kemudian n backslash nama filenya tadi report.xml. Saya perbesar dulu. report.xml, kemudian petik nama reportnya sudah, kemudian koma, report name, kita disuruh memasukkan nama report yang kita buat di dalam file report XML tadi. Kalau tidak salah tadi adalah mahasiswa. Oke. Setelah itu .vs report 1 titik data source. Nah, kita akan menentukan sumber data yang akan ditampilkan pada VS report nanti. Titik data source titik record set ini berisi RC report. Jadi RC report ini tadi di awal ini sudah kita setting untuk membuka tabel mahasiswa dengan perintah select bintang from mahasiswa. Selanjutnya VS report
render. Nah, render ini adalah perintah untuk menampilkan data yang ada di VS Report ke spasi titik VS printer 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan form reportnya titik show. Oke, simpan dulu, kita coba jalankan. Kemudian data mahasiswa, klik print. Nah, di sini sudah muncul NIM 01, nama mahasiswa Rahmat Basuki, LLL, jenis kelaminnya, alamat Tambak Beras, Jombang, Surabaya. Kemudian di posisi nomor otomatisnya juga sudah jalan 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita atur view-nya ini biar nanti ketika report ini diperbesar, VS printernya ini juga ikut membesar. Kita buka form FRM report. Selanjutnya di FRM report ini kita Windows State buat maximize biar nanti besar. Kemudian di posisi VS printer ini ya, VS printer ini pada posisi property zoom kita langsung buat 100% ya, biar tampilannya besar. Selanjutnya kita masukkan script di formnya ini. Formnya di double klik. Di sini posisi form, objeknya form, kemudian eventnya kita pilih resize. Nah, resize itu adalah sebuah event pada saat form itu diubah ukuran besar kecilnya. Kita ketikkan VS report 1 titik width titik height dulu, VS printer 1 titik width sama dengan mi titik width, VS printer 1 titik height sama dengan mi titik height. Artinya ketika form ini nanti, form laporan atau form report ini nanti kita ubah ukurannya, entah itu diperbesar atau berkecil, maka di sini VS printer 1.width, lebarnya VS printer 1 akan sama dengan lebarnya form tersebut, mi.width. Begitu juga VS printer 1.height, tingginya VS printer akan sama dengan tingginya form tersebut. Jadi coba kita jalankan. Kemudian kita klik data mahasiswa, print. Tampilannya sudah besar ya. Tampilannya sudah besar. Begitu juga di posisi report ini sudah terlihat besar. Oke, selanjutnya kita coba melayout sedikit report ini dalam bentuk tabel. Kita buka VS reportnya. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah kotak ya, rectangle. Ulangi lagi, kotak. Kita perbesar. Kita taruh di posisi send to back. Kemudian nomor kita atur. Selanjutnya kotak ini kita ganti warna. Di properti back style kita ubah menjadi VSR UPQ. Kemudian back colornya biar sedikit ada warna. Setelah itu di posisi detailnya kita tambahkan sebuah garis. Garis ini harus benar-benar lurus, kemudian garis yang berdiri
juga harus benar-benar lurus. Oke, kita perkecil sedikit. Kalau Anda ingin geser pakai keyboard, bisa menggunakan tombol kontrol dengan anak panah biar pergeserannya itu nanti halus. Oke, ini kita taruh paling kiri dan paling atas. Kita duplikat, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita duplikat lagi, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, taruh di posisi yang paling kanan. Kemudian kita atur garis yang lurus bawah ini, pastikan ini posisinya adalah nempel dengan garis yang lurus di atasnya. Nah, ini lebarnya kurang, pastikan lebarnya ini sama dengan lebarnya kotak yang atas ini. Caranya klik garis yang lurus, kemudian tekan tombol shift dan klik kotak yang atas ini. Nah, setelah itu klik menu format size equal width. Ini artinya garis yang bawah ini nanti akan disesuaikan dengan lebar kotak yang atas. Ini kurang ke kanan, tarik kanan. Oke, kurang sedikit, saya kira cukup. Simpan. Ini kita geser, ini kurang apa namanya, garis lurusnya. Garis lurusnya ini nanti kita atur tingginya sama dengan tinggi dari kotak ini ya. Klik kemudian tekan shift, klik kotaknya, klik menu format size equal height. Nah, nanti akan sama. Klik, diatur, Ctrl C, Ctrl V, kurang ke bawah. Oke, Ctrl V, Ctrl V. Oke, setelah itu pastikan bahwasanya seluruh garis ini rata atasnya sama, align top, kemudian kurang ke bawah sedikit. Klik shift, klik atur. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian blok, taruh ke bawah. Oke, selanjutnya kita simpan, coba kita lihat hasilnya. Tutup dulu, kemudian print lagi. Nah, ini sudah membentuk sebuah kotak tabel, hanya saja di posisi ini masih renggang. Tentu ini dikarenakan posisinya ini masih ada jarak. Kita tarik ke atas detailnya ini, oke, sampai pas di posisi atas. Simpan, kita cek lagi hasilnya, print. Nah, ini kita perbesar paling besar. Kalau kita lihat di sini masih ada renggangnya ya, jadi ini masih kurang pas sedikit. Kemudian garis yang atas dengan garis yang bawahnya ini perlu diluruskan lagi ya, perlu diluruskan lagi. Oke, kita atur sebentar.
cara meluruskan garis ya, garis ini dengan atasnya itu kita gunakan cara ini, diklik kemudian tekan shift, klik format, align left. Nah ini nanti pasti sama caranya, klik shift, klik dengan atasnya, format, align left, klik format, align. Oke. Simpan, kita coba lagi, print. Nah ini sudah lebih rapi. Oke, nomor NIM, nama, LP, alamat. Selanjutnya cara menambahkan foto di dalam VS Report, karena kalau melihat ini masing-masing data ini punya fotonya. Oke, kita coba meletakkan fotonya ini di antara tabel ini ya, di antara tabel ini. Setelah alamat kita coba beri foto, kita perlebar. Setelah alamat kita taruh, kita atur ukuran tingginya. Jadi kita layout misalnya seperti ini, angka 1 NIM, nama, jendela, alamat, kemudian ini nanti untuk foto. Jadi di sini properti teksnya harus kita ganti foto. Sebenarnya di posisi ini, di posisi untuk menampilkan foto dari mahasiswa ya, ini properti yang diubah itu harusnya properti picture. Dikarenakan properti picture ini tidak bisa kita tulisi foto, maka ini harus menggunakan sedikit trik ya. Jadi properti teks tulisan foto ini bukan di posisi properti teks, harusnya di posisi picture. Oke. Ini untuk melakukan perubahan ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita tutup dulu. Kita tutup report ini, kemudian kita buka report XML ini menggunakan notepad ya, klik kanan, kita buka menjadi misalnya di sini pakai notepad plus. Oke. Nah di sini nanti kita akan melihat script yang ada di dalamnya. Langsung saja kita find dengan kata kunci foto, find, nanti akan ketemu di sini bahwasanya label 10 property text foto. Foto ini adalah field yang ada di tabel mahasiswa untuk menampilkan foto mahasiswa. Nah ini kita ubah. Di sini yang menunjukkan property text kita ganti picture. Begitu juga slash text kita ganti picture. Ingat, untuk menuliskan picture ini P nya harus besar. Kalau ini kita ganti P kecil tidak bisa. Kita simpan, selanjutnya kita tutup, kemudian kita buka lagi report XML ini menggunakan VS Report ya, VS Report Designer. Oke, mahasiswa desain. Nah di sini nanti akan berubah menjadi bold fill foto. Kita double klik, kita cek saat ini properti picture ini sudah diisi foto. Oke, kita tutup, kita coba dulu, ini arahkan ke atas, kita coba dulu hasilnya.
print. Nah, ini sudah tampil gambar fotonya, hanya saja tidak kelihatan keseluruhan. Ini tentu ada satu properti yang harus diubah lagi di posisi foto ini, double klik, yaitu properti picture align. Ini pilih VSR stretch, stretch, simpan, kemudian kita coba lagi, tutup, print. Nah, dari sini kelihatan semua, jadi foto dari mahasiswa ini tadi ya akan kelihatan. Nah, tentu ini hanya masalah layout saja. Untuk pengembangannya bisa Anda melayout ini nanti dipakai untuk cetak kartu mahasiswa, bisa juga di layout dengan model yang lain tergantung kebutuhan data. Oke, sampai di sini materi tentang cara membuat report menggunakan VS Report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.